Shalom, apa kabar Bapak Ibu Jemaat GPI Tendean? Puji Tuhan kita boleh sama-sama bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama datang dengan sepenuh hati kita dimanapun kita berada saat ini. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia, Raja di atas segala Raja. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami boleh berjumpa, beribadah bersama-sama. Meskipun secara online Tuhan, kami percaya Roh-Mu menyertai kami semua dimanapun kami berada, dimanapun kami melihat ibadah ini. Dan kami percaya Engkau mengurapi, memberkati kami semua Tuhan. Dan kami mau memberikan Tuhan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Masuki gerbangnya dengan hati yang syukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Mari bersuka cita bersama-sama, katakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Puji Dia dengan sepenuh hati, Dia Allah yang luar biasa. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Haleluya. Pagi hari ini mari kita datang dengan sepenuh hati kita. Kita sembah Tuhan yang berkuasa, Allah semesta alam. Kita berikan penyembahan yang terbaik buat Dia. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku
sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu, Yesus. Aku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sanjung Kau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau kami sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ya ayat 19 mulai sampai dengan ayat yang ke-22. Sebelumnya terlebih dahulu kita satu dalam doa. Tuhan, terangi pikiran, terangi hati kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Biar setiap kata-kata firman, ya Tuhan, Kau urapi menjadi kekuatan bagi kami untuk bangkit, untuk hidup dalam Engkau, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam bagi semua orang, agar semua orang melihat Engkau. Bahkan bangsa kami dipulihkan oleh karena keberadaan orang percaya yang ada di Indonesia oleh karena Engkau beracara tengah-tengah kami. Ya Tuhan, berfirmanlah dan ilhamilah, ya Tuhan, baik hamba-Mu, baik orang yang mendengarkannya, baik firman-Mu itu sendiri Engkau urapi, sehingga kami betul-betul mengerti kehendak Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Haleluya. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat ayat yang ke-19 mulai. Alkitab mengatakan seperti ini, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, ini kota Yeriko ya, sekalian ya. Cobalah lihat, letak kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Ya saudara sekalian, ini orang Yeriko datang kepada Elisa dan dia mengatakan hal seperti ini. Kotanya baik, ya saudara sekalian, seperti yang tuanku lihat, tapi airnya tidak baik dan sering ada keguguran bayi di Yeriko itu. Lalu Elisa menjawab seperti ini, jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan,
telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ayat 22, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, ya, sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elisa. Puji Tuhan. Ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian, karena Alkitab menjelaskan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini sebuah kesaksian yang terjadi di Yeriko oleh karena Tuhan yang beracara. Nah, apa sih Yeriko itu, saudara sekalian? Alkitab mengatakan begini ya, Yeriko itu letaknya sangat baik dan strategis. Kalau saudara baca di ensiklopedia, saudara sekalian, dan para pebisnis Israel itu sering menjadikan tempat ini menjadi titik mereka bertemu untuk berbicara soal bisnis. Karena tempatnya yang sangat baik dan sangat strategis. Ya, sangat menunjang untuk keperluan bisnis mereka. Tetapi sayang ya, saudara sekalian, air dari kota itu beracun, ya saudara sekalian, dan menjadikan setiap orang yang tinggal di kota itu menjadi keracunan dan tidak sehat. Ya, yang lebih parah dijelaskan oleh Alkitab bahwa ada bayi orang yang mengandung keguguran. Ini artinya di dalam kota itu tidak ada kelahiran. Di dalam kota itu tidak ada multiplikasi. Di dalam kota itu tidak ada pertumbuhan. Di dalam kota itu nggak ada yang namanya, saudara sekalian, pertumbuhan, ya, secara natalis atau kelahiran. Bahkan bisa dikatakan itu menjadi kota mati buat orang perempuan, ya, saudara sekalian. Nah, Alkitab menjelaskan, saudara sekalian, kemudian mereka mengadukan hal ini kepada Elisa. Tentunya Elisa adalah wakil dari Tuhan. Nah, ini yang mari kita pelajari bersama-sama, saudara sekalian, tentang apa sih makna dari semuanya ini. Ya, saudara sekalian. Nah, dalam bahasa Jawa, orang Jawa sering mengatakan sumber air, sumur itu sebagai sumber, ya, saudara sekalian. Tapi ini menarik loh, ya, saudara sekalian. Bukan hanya itu, ya. Air itu juga berarti sumber, dan bukan hanya sekedar air, ya. Tentunya air mengalir itu berasal dari sebuah sumber. Nah, sumbernya saja sudah pahit, bagaimana air yang lain? Pasti pahit. Nah, ini penting sekali, saudara sekalian. Saudara masih ingat Yesus mengajarkan dalam Matius 6 tentang doa Bapa kami, ya. Ini bukan satu kebetulan loh, pengajaran Yesus. Yesus menyebutkan satu istilah yang cukup penting pada waktu itu dan melawan teologi yang ada pada waktu itu. Karena apa? Yesus berani mengajarkan tentang bagaimana seseorang menyebutkan Allah sebagai Bapanya. Tapi apakah ini kebetulan? Tidak, saudara sekalian. Yesus mengajarkan bahwa Allah sebagai Bapanya. Maka ini penting sekali untuk orang-orang percaya. Bahwa orang percaya, saudara sekalian, dalam pengajaran soal Bapa ini penting sekali. Kenapa pentingnya, ya, saudara sekalian, ya? Dari mana sih kata Bapa itu, ya, saudara sekalian? Dan apa sih makna kata Bapa itu? Bapa itu dalam bahasa Aramiknya disebut dengan Abba, ya, saudara sekalian, Abba. Kemudian apa sih arti dari Abba itu? Ya, Abba, ya, Bapa yang sering kita panggil. Ya Abba, ya Bapa. Abba itu artinya apa? Abba artinya sumber. Wah, ini nggak kebetulan. Karena ketika Yesus mengajarkan, kamu punya Bapa, itu artinya kamu punya sumber. Sumber yang nggak pernah bisa habis. Sumber yang kepadanya kamu harus bergantung sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bukan satu kebetulan ketika Yesus mengajarkan Bapa kami yang di surga, dia berani loh melawan ajaran pada waktu itu, di mana dia harus berani melawan orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, berani sebut sang Bapa itu, ya, sang Tuhan yang Maha Kuasa, dia menyebutkan sebagai Bapa. Ketika orang berdoa, dia menyebutkan Bapa. Sebuah kedekatan. Apakah hanya sebuah kedekatan? Dalam makna yang lain bukan hanya itu. Abba sendiri atau Bapa itu punya arti sumber, ya, sumber dari semua yang terjadi. Nah, kalau kita belajar soal Yeriko, saudara sekalian, sumber mata airnya pahit, ya, sehingga orang tidak pernah merasakan ada multiplikasi di sana. Nggak ada orang lain. Setiap perempuan mengandung keguguran. Setiap mau ada kelahiran keguguran. Semua runtuh.
Jadi begini ya, posisi yang baik, tempat yang baik, mungkin kedudukan yang baik, saudara sekalian, atau semuanya yang baik, itu belum tentu bisa menghasilkan yang baik di mata Tuhan. Ya, jadi kita belajar di Yeriko, posisinya strategis untuk bisnis, posisinya sangat baik untuk mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mereka rencanakan. Tapi sayangnya, di sana ada kematian terus, tidak ada pertumbuhan, tidak ada multiplikasi, tidak ada progres yang baik. Ya saudara sekalian, kenapa? Tidak ada profit istilahnya. Kenapa? Karena selalu gugur, selalu gugur. Mungkin sama ya Bapak Ibu sekalian. Ini nggak menjamin loh. Ya saudara punya rencana yang baik. Saudara punya posisi dan letak usaha yang baik. Saudara punya perencanaan yang baik. Tapi ingat loh Bapak Ibu saudara sekalian, sumbernya tetap Tuhan. Ya, kalau sumbernya tidak baik, apapun yang dilakukan tidak akan pernah berhasil dan no profit. Ya. Nah, mari kita renungkan ayat ini ya saudara sekalian. Ya. Ayat ini menarik sekali. Bagaimana supaya air itu menjadi baik? Bagaimana supaya keadaannya menjadi lebih baik? Alkitab menggambarkan di sini dengan cukup jelas. Saya senang dengan kata Bapa itu tadi. Karena kata Bapa atau Aba itu sendiri, jika diartikan, salah satu artinya adalah sumber. Nah, buat kita-kita orang percaya ya, kenapa Yesus mengajarkan orang percaya menikah harus dengan orang yang percaya. Ya saudara sekalian, ya, kenapa bapaknya mesti takut Tuhan, ya? Karena dia sumbernya. Kalau sumbernya sudah baik, maka semuanya akan menjadi baik. Ya, kalau sumbernya jernih, maka semua akan jernih. Jika sebaliknya sumbernya keruh, semua akan menjadi keruh. Ini penting sekali Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi semua terletak pada sumbernya. Nah, Alkitab mengatakan seperti ini, ya. Yeriko is okay. Ya, dari letak Alkitab mengatakan baik. Kalau Alkitab mengatakan seperti itu benar-benar baik. Bapak Ibu saudara. Tapi sayangnya tidak ada profit, tidak ada pertumbuhan, tidak ada natalis, tidak ada pertumbuhan kelahiran di sana. Semua yang dilahirkan gugur, semua yang dikandung gugur, semua yang dikandung gugur. Mungkin ini saatnya buat kita juga mengkoreksi. Semua yang kita kandung dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam hal apa saja, perencanaan, kok kenapa gugur terus ya? Itu harus kita bertanya-tanya. Sumbernya sudah benar belum? Belum tentu loh orang Kristen sudah mengenal Bapa dengan baik. Belum tentu. Belum tentu ya. Jika sumbernya baik, kita akan melihat semua yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, mari kita pelajari bersama-sama. Ya, ada dua kata yang menarik. Bapak Ibu saudara boleh melihatnya, saudara sekalian. Ada dua cara yang dilakukan oleh Elisa ya, saudara sekalian ya. Alkitab mengatakan seperti ini. Ya, di ayat yang ke-20, ambillah sebuah pinggan baru. Apa sih pinggan? Ya, saudara sekalian. Ayat 20 mengatakan begitu. Apa sih pinggan? Pinggan itu kalau dalam bahasa kita ya piring yang besar, ya. Tapi pengertiannya apa? Pengertian yang baru, pinggan adalah, saudara sekalian, cara berpikir yang baru. Ya, dalam bahasa kita sih, saudara sekalian, piring yang besar dan lebar gitu ya, itu pinggan namanya. Tapi maksud Alkitabnya apa ya? Ya, saudara sekalian, pinggan itu harus diganti yang baru, ya. Berarti yang lama dibuang. Ada pinggan yang lama yang harus dibuang, diganti yang baru. Sama, saudara sekalian, ini adalah cara berpikir, ya, atau paradigma. Ya, saudara sekalian, ini harus dibuang dan diganti. Loh, kok bisa gitu? Roma 12 mengatakan kan cukup jelas ya. Pembaharuan pikiran, ya. Dan pembaharuan pikiran itu berasal dari Tuhan, saudara sekalian. Ya, pembaharuan pikiran. Jadi pikiran, cara berpikir yang lama harus dibuang, diganti dengan cara pikir Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya, bertobat itu apa sih, saudara sekalian? Bertobat itu ditulis dengan kata Yunaninya metanoia. Bukan hanya artinya berbalik, tapi arti yang lebih spesifik lagi, saudara sekalian. Bertobat itu artinya pikiran yang sepikiran dengan firman. Ya, saya ulangi lagi. Bertobat itu bukan hanya berbalik dari jalan yang salah, tapi bertobat itu pikiran yang sepikiran dengan firman. Wah, ini keren. Nah, adakah pikiran kita sepikiran dengan firman?
Kalau kita nggak pernah baca firman, kalau kita nggak pernah hidup dalam firman, kalau kita nggak kenal firman, betul nggak sumbernya? Ini dia sekalian. Sudah bertobat atau belum? Wah, saya sudah bertobat, terima Kristus. Oh, bukan begitu sekalian. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu jelas menggambarkan bahwa pikiran pembaharuan budi itu dimulai dari pikiran. Ya saudara sekalian, dan Alkitab menuliskan pertobatan adalah juga dikatakan begini, pikiran yang sepikiran dengan Tuhan. Apakah kita sepikiran dengan Tuhan ketika kita sedang melakukan ini dan kita melakukan itu? Nah, itu pertanyaan. Apakah kita sudah sepikiran? Kalau belum, apakah itu kita sudah bertobat atau belum? Nah, ini dia saudara sekalian. Jadi untuk mendapatkan sumber, ya mata airnya supaya nanti jernih, Bapak Ibu sekalian, mesti buang pinggan yang lama dan ganti yang baru. Ubah cara berpikir yang lama dan ganti cara berpikir yang baru yang diterangi oleh firman. Pikiran yang selalu sepikiran dengan firman. Kapan kita sepikiran dengan firman? Saat kita bersatu dengan Tuhan. Tentunya seperti itu. Itu loh kata metanoia. Bukan hanya bertobat, nggak melakukan lagi. Nggak mungkin manusia itu sering melakukan hal yang salah. Sudah bertobat, tomat ya. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Tapi saudara mengatakan, Alkitab mengatakan begini. Terjemahan yang cukup baik sekali mengatakan begini ya. Pikiran yang sepikiran dengan firman. Nah, ini menjadi perenungan kita. Apakah dalam melakukan semua tindakan kita sudah sepikiran dengan firman Allah? Dalam berkata-kata, dalam mengucapkan sesuatu, dalam berpikir, dalam bertindak, apakah sudah, saudara sekalian? Nah, Elisa punya cara, harus minta pinggan yang baru. Yang lama harus dibuang, minta pinggan yang baru, saudara sekalian. Alkitab mengatakan seperti itu. Kita lihat kembali dalam ayat yang 20 ya. Saudara sekalian, dia minta pinggan yang baru. Dan kemudian Alkitab mengatakan, taruhlah garam ke dalamnya, ya. Alkitab ngomong gitu ya, taruhlah garam ke dalamnya. Nah, sekarang saya mau tanya, pertama ya, saudara sekalian, supaya kita sepikiran dengan Tuhan, supaya kita menjadi lebih baik lagi, supaya Yeriko sehat, ya, atau kehidupanmu lah. Ini berbicara soal penghidupan dan kehidupan. Bagaimana supaya baik dan sehat, supaya semua yang kita kandung bisa terlahirkan, supaya semua yang kita kandung bisa profit, ya, menjadi kenyataan, ya, menjadi profit, ya saudara sekalian. Jadi masukan yang baik, penerimaan yang baik, saudara sekalian. Bagaimana caranya? Alkitab menjelaskan yang pertama, saudara harus ganti pinggan yang lama menjadi pinggan yang baru. Apa itu pinggan? Alkitab berbicara Roma 12 ayat 1 dan 2 itu tentang pembaharuan budi dan pikiran. Pembaharuan budi dan pikiran di sana ditulis juga dengan bertobat atau dengan metanoia. Metanoia ditulis dengan kata pikiran yang sepikiran dengan firman. Ini harus setiap kali kita harus punya hidup yang sepikiran dengan firman Allah. Kalau kita berjalan di luar firman, itu tidak sepikiran dengan Tuhan. Itu melawan Tuhan, itu nggak bertobat juga. Nah, Alkitab menjelaskan cukup jelas. Nah, kalau kita ganti dengan pinggan yang baru, hidup yang nurut dengan firman, hidup yang menghidupi firman, hidup yang terus berjalan dengan firman, maka saudara mempunyai pinggan yang baru. Tapi pinggan saja nggak cukup. Yang kedua, Alkitab menjelaskan harus ditaburkan garam di atasnya. Nah, pertanyaannya, apa sih garam itu? Siapa sih garam itu? Halo? Saudara sekalian, Alkitab menjelaskan, ya saudara sekalian, dalam Matius 5 ayat 12 itu ya, dijelaskan cukup jelas, saudara sekalian ya. Garam itu harus ditaburkan. Nah, siapa garam itu? Garam itu adalah, Alkitab menjelaskan saudara dan saya, kamu adalah garam dunia. Keren ya saudara sekalian. Ini menarik loh. Kenapa harus ada garamnya ya saudara sekalian? Nah, bagaimana supaya ada pertumbuhan? Ya, kalau kita berpikir bagaimana mungkin supaya gereja, pelayanan kita bertumbuh begitu ya saudara sekalian, kita harus taburkan di atas pinggan yang baru tadi. Ya saudara sekalian, garam itu saudara dan saya. Ya saudara sekalian, fungsinya garam walaupun dia sedikit, nggak perlu banyak sebetulnya.
Memang betul loh, kenapa kita ditaruh di Indonesia, satu bangsa yang besar, ya. Terus kita minoritas, apakah kita minoritas? Enggak. Cukup sedikit garam, ya, untuk menghamiri sebuah adonan itu cukup sedikit. Ya, bukan satu kebetulan kalau kita ada di Indonesia, ya saudara sekalian, walaupun kita minoritas dari semua yang ada, nggak apa-apa saudara sekalian, itu bukan masalah. Justru itu berkah, di mana kita harus menggarami Indonesia ini. Ya, jadi garam gunanya untuk ditaburkan, bukan ngumpul. Kalau ngumpul namanya gudang garam. Ya saudara sekalian, tapi garam itu harus ditaburkan. Begitu garam ditaburkan, memberi rasa saudara sekalian, maka itu akan mengubah, ya, mengubah air Yeriko, ya, yang penuh dengan racun dan kematian, berubah menjadi air yang sehat dan bisa nanti diminum oleh orang, dan orang tidak keguguran lagi. Sama, hidup kita harus ditaburkan di atas pinggan yang baru, ya, supaya bangsa ini, ya, menjadi sehat, supaya bangsa ini menjadi bertumbuh, supaya bangsa ini menjadi mengenal Allah. Jadi orang percaya seharusnya ditaburkan, bukan hanya berkumpul dengan orang percaya. Orang percaya berkumpul dengan orang percaya, garam berkumpul dengan garam, namanya gudang garam. Ya saudara sekalian, kebanyakan garam, darah tinggi, saudara sekalian. Nah, itu tugas kita. Nah, Bapak Ibu, ini firman yang bukan satu kebetulan kalau menurut saya. Ya, coba Anda bayangkan, apakah ini barang yang murah dan mudah loh, garam itu ya. Mulai dari warung kecilan pinggir-pinggir jalan yang reak-reak gubuknya, sampai restoran mungkin bintang 7 atau bintang 5, mereka sedia garam. Siapapun chefnya, mereka pakai garam. Garam sangat penting. Demikian juga hidup Anda sangat penting. Nah, ini firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Biar firman ini menghidupkan cara berpikir kita. Kenapa terus ada keguguran pertumbuhan, ya, keguguran, kenapa ada hal-hal yang terus nggak profitable dalam kehidupan, ya, mungkin saudara sekalian, pertama, sumbernya itu pahit, sumbernya bukan Tuhan. Ingat ya, kenapa Tuhan ngomong soal Bapa? Karena Bapa atau Aba sendiri disebutkan artinya adalah sumber. Kalau kita sudah punya Bapa, kita punya sumber yang baik, percayalah saudara sekalian, hanya sedikit, hanya ganti pinggan yang baru, cara berpikir yang baru, yaitu pikiran yang sepikiran dengan firman, ditambahin garam. Artinya garam itu harus dibubuhkan dan nanti ya saudara sekalian ditaburkan. Garam itu fungsinya ditaburkan. Hidupmu dan hidupku itu harus ditaburkan untuk orang lain, dan mereka akan menjadi apa ya saudara sekalian, ya, mereka akan bertumbuh, akan berbuah. Mereka akan merasakan Kristus, mereka akan melihat kebesaran Kristus ketika hidup kita ditaburkan. Air Yeriko-nya sehat, tidak ada keguguran ketika semuanya itu dilakukan. Sama demikian dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita ditaburkan, ya, kita akan melihat pertumbuhan. Dan puji Tuhan, ini renungan yang singkat, tapi biarlah boleh memberkati Bapak Ibu sekalian untuk kembali merenungkan ayat-ayat ini. Ya, walaupun mungkin kayak alegoris, tapi ini penting ya saudara sekalian, ya. Penting sekali. Ya, penting sekali. Coba renungkan tentang kata Aba. Ya, yang artinya sumber. Kamu sudah punya sumber yang hebat, Bapamu sendiri. Hanya butuh pinggan yang baru dan hidupmu ditaburkan. Maka kita akan menuai bangsa ini. Kita akan menuai apa yang saudara sedang gumulkan, apa yang sedang rindukan. Ada profit demi profit yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dan mari kita sepikiran dengan pikiran Allah, yaitu firman-Nya sendiri. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar Engkau memberkati setiap kami dengan pengilhaman yang datangnya dari Ibu sendiri. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Mulialah Engkau, jadikan kami garam yang baik untuk menghamiri seluruh adonan, sehingga ada rasa di sana di mana Tuhan hadir. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi, angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa.
Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan, karier, dan profesimu, memberkati studimu, memberkati seluruh hidup dan pelayananmu. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia girankanku, oh dia girankanku, ku bersuka sebab dia girankanku, oh oh. Dia girankanku, oh dia girankanku, ku bersuka sebab dia girankanku, ku bersuka sebab dia girankanku, ku bersuka sebab dia girankanku.